Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema manajemen karir yang beranggotakan saya sendiri Serlia Praditasari dengan NIM 017, yang kedua Rahmatul Ula dengan NIM 018, yang ketiga Widyati Pancarani dengan NIM 019. Di sini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian manajemen karir. Karir adalah pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Pengembangan karir merupakan proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi, serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Secara umum, proses pengembangan karir dimulai dengan mengevaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu faktor yang berkaitan dengan karir. Yang pertama, keadilan dalam karir. Para karyawan menghendaki keadilan dalam sistem promosi dengan kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang kedua, perhatian dengan penyeliaan. Para karyawan menginginkan para penyelia mereka memainkan perannya secara aktif dalam pengembangan karir dan menyediakan umpan balik dengan teratur tentang kinerja. Yang ketiga, kesadaran tentang kesempatan. Para karyawan menghendaki pengetahuan tentang kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang keempat, minat pekerja. Para karyawan membutuhkan sejumlah informasi berbeda dan pada kenyataannya memiliki derajat minat yang berbeda dalam meningkatkan karir yang tergantung pada beragam faktor. Kemudian yang terakhir, kepuasan karir. Para karyawan tergantung pada usia dan kedudukan mereka memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Jangkar-jangkar karir. Yang pertama, kompetensi manajerial atau managerial competence. Tujuan karir ini adalah untuk mengembangkan kualitas-kualitas kompetensi interpersonal, analisis, dan emosional guna personil-personil. Yang kedua, kompetensi teknis atau fungsional atau technical or functional competence. Pada jangkar ini, individu lebih cenderung dalam menetapkan pilihan karirnya berdasarkan atas teknis atau fungsional dari pekerjaan dengan pengembangan bakat teknis yang terus-menerus. Yang ketiga, kreativitas atau creativity. Individu yang kreatif memiliki sifat sebagai pengusaha, yakni memiliki kebutuhan untuk menciptakan atau membangun sesuatu yang secara keseluruhan merupakan hasil dari mereka sendiri. Yang keempat, otonomi dan kemandirian atau autonomy and independence. Pada jangkar ini, individu cenderung terdorong oleh kebutuhan untuk mandiri, bebas dari batasan-batasan organisasional. Individu tersebut menghargai otonomi dan menginginkan menjadi atasan atau bos bagi dirinya sendiri, serta bekerja pada tempatnya sendiri. Yang kelima, jaminan atau security. Individu cenderung melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan jaminan pekerjaan, penghasilan yang layak, dan masa depan yang stabil dalam bentuk program dan tunjangan pensiun yang baik. Serta individu tersebut sering terlibat dirinya terikat pada sebagian dari organisasi atau lokasi. Prinsip pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan bekerja hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Perbedaan perencanaan karir individu dengan karir organisasi. Pada perencanaan karir individu, terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnosis dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Sedangkan perencanaan karir organisasi mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir atau yang disebut karir path.
Selanjutnya, manfaat manajemen karir. Proses manajemen karir dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting, karena dari proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Di antaranya, pertama, mengembangkan kualitas kinerja karyawan dan memahami manfaat dari membangun kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan moral karyawan untuk proses pengaplikasian karir mereka di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan, minat, dan tujuan karir karyawan. Yang keempat, memperluas wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dan kepuasan karyawan. Yang kelima, menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar di perusahaan secara terus-menerus. Yang keenam, meraih hasil dari kinerja karyawan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung proses kerja mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.